Alfa, Hadir, Bu. Ardi, Hadir, Bu. Cynthia, Hadir, Ibu. Ibnu, Hadir, Bu. Ilhad, Hadir, Bu. Keisha, Hadir, Bu. Mahathir, Hadir, Ibu. Reva, nggak ada, Rival, Hadir, Bu. Saya hadir, Bu. Fana, Reva hadir, saya Bu. itu siapa? Reva, Bu. Oke, Reva hadir, Riva hadir, Hadir, Bu. Novana, Hadir, Ibu. Novia nggak ada, Alifa, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Ibu. Robani, Hadir, Bu. Rashid, Rezi, Hadir, Ibu. Sani, Hadir, Ibu. Saung, Hadir, Bu. Sevi, Hadir, Ibu. Alia, Hadir, Bu. Tiara, Hadir, Bu. Zahira, Hadir, Bu. Zahra, Hadir, Bu. Zirhan, Hadir, Bu. Novia hadir, nggak ada, Ibu simpan ya, udah ya. Oke, baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang migrasi kemasan logam dan migrasi karet. Ya, izinkan saya untuk share presentation-nya ya. Udah kelihatan ya? Oke. Oke, kita belajar tentang kemasan logam. Untuk material logam kita udah pernah belajar ya. Kira-kira mungkin untuk di-refresh lagi ya, jenis-jenis bentuk-bentuk kemasan kaleng itu apa aja sih? Ada yang kaleng itu ada ya, atau logam ya. Kita kenal dengan tin plate atau TP, TPC, ETP ya, electrochemical tin plate. Karena proses pembuatannya menggunakan bukan hot dipping lagi, tapi menggunakan elektrolisis. Terus, tin plate ini banyak digunakan dalam industri makanan dan juga digunakan sebagai penutup jar atau botol ya. Sementara aluminium juga bagian dari logam. Banyak juga digunakan dalam industri makanan atau minuman. Ada yang biasanya digunakan sebagai pelapis pada kertas, pada plastik ya, dia dijadikan sebagai kombinasi dari atau komposit dari material tersebut. Bisa digunakan untuk tidak hanya untuk pangan tapi juga kosmetik. Biasanya aluminium foil ini digunakan, dia digunakan sebagai pelapis pada kertas, pada plastik juga dengan dirinya sendiri juga ada. Oke. Kelebihan dari kemasan kaleng itu adalah karena dia terbuat dari logam, biasanya dia akan mengkilap dan tahan karat dan bisa disolder. Kalau yang nggak pakai timah putih kita kenal dengan TFS ya, tin pre-steel. Dia yang timah putih diganti dengan kromium. Kekurangan dari kemasan kaleng ini adalah adanya penyimpangan warna ya yang terjadi pada saat ia mengemas produk pangan. Karena ada reaksi yang terjadi misalnya untuk beberapa makanan yang mengandung sulfur bisa menyebabkan bercak-bercak pada tutup kaleng atau lapisan kaleng tersebut. Kita kenal adanya sulfur staining ya. Terbentuknya noda sulfur pada permukaan template. Terus
Bagaimana solusinya, Bu? Ya, kita udah pernah pelajari juga dan kita berikan coating atau enamel pada salah satunya bisa menggunakan kromium pada bagian dalam atau bagian luar. Biasanya kalau TFS itu dia di coating luar dalam. Ada juga beberapa macam enamel digunakan, ada epoksi, ada banyak. Waktu kita belajar kemasan kaleng itu ada banyak, ada 16 macam enamel yang digunakan pada kemasan kaleng. Selanjutnya, apalagi kekurangan dia bisa berkarat ya, berkarat karena asam, atau mungkin karena dia berinteraksi sama oksigen ya, sehingga menimbulkan korosi yang menyebabkan perubahan warna dan flavor serta rasa yang tidak diinginkan, sehingga perlu dilapisi enamel yang disesuaikan sama jenis produk yang dikemasnya. Kerusakan yang terjadi pada makanan kaleng itu ada kerusakan kimia. Kita kenal dengan hidrogen swell, terjadinya penggembungan ya pada kaleng. Gembung ini disebabkan karena atau pembengkakan pada kaleng itu terjadi karena adanya tekanan gas hidrogen yang dihasilkan dari reaksi antara eh, apa kandungan asam yang ada pada makanan dengan material kemasannya atau dengan logam ya. Nah, hidrogen swell ini akan menyebabkan keasaman dari produk pangan itu menjadi meningkat. Terus suhu penyimpanan juga akan meningkat. eh, Enamelnya menjadi rusak ya, ketidaksempurnaan pada lapisan bagian dalam serta adanya komponen yang terlarut dari sulfur dan fosfat. Kerusakan yang kedua adalah karena migrasi, perpindahan bahan kimia. Kalau tadi itu lebih kepada bahan pangannya, berarti kita kenal dengan sorpsi ya, sorpsi yang terjadi dengan perubahan atau penyerapan yang terjadi, interaksi yang terjadi bahan makanan dengan kaleng, dengan kemasan, sehingga terjadi hidrogen swell. Yang kedua adalah migrasi kemasan kaleng, yang memang berasal dari bahan kimia yang ada di material kaleng ini ke dalam produk pangan. Efek yang ditimbulkan ada perubahan warna pada bagian dalam kaleng, perubahan warna pada makanannya yang dia kemas, terus adanya off flavor atau bau yang tidak diinginkan, yang tidak kita sukai ya. Misalnya ada bau busuk kah, bau tengik, macam-macam bau-bau yang tidak membuat selera kita makan kita menjadi tidak nyaman gitu, tidak enak. Terus adanya perubahan warna dari apa? Dari mungkin pelarutnya kayak sirupnya mungkin ya, adanya kekeruhan pada sirup, misalnya kayak buah-buah kaleng gitu, ada perubahan warnanya. Atau pada susu misalnya, terjadi susunya itu udah nggak coklat lagi, tapi butek gitu, warnanya udah beda. Terus apalagi, perkaratan atau terbentuknya lubang pada logam. Nah ini karena bocor alus yang ada pada logam itu, sehingga teroksidasi dan berkarat. Yang terakhir adalah adanya kehilangan zat gizi atau mempengaruhi nutrisinya. Ini lebih kepada kualitasnya berarti ya. Yang ketiga, kerusakan biologis yang disebabkan oleh paparan mikroorganisme. Hal ini disebabkan karena mungkin pada saat proses sterilisasi ada beberapa mikroba yang resisten terhadap suhu. Contohnya adalah botulinum yang memang kita temukan pada kemasan kaleng. Dia tahan terhadap suhu yang tinggi juga. Makanya salah satu pengujian untuk kemasan kaleng itu adalah uji bakteri botulinum. Rusaknya kaleng, terus ada lagi rusaknya kaleng setelah proses sterilisasi itu memungkinkan masuknya mikroorganisme ke dalam lubang. Jadi beberapa proses sterilisasi itu kadang membuat kemasan itu menjadi tidak sempurna ya, sehingga ada celah untuk mikroorganisme untuk masuk ke situ. Bisa juga karena kan kaleng itu ada yang di ini ya kita sebut dipati kan, di whelming istilahnya ya, dipati lipatan pertemuan antara bagian ujung dengan ujung kan dipati itu. Nah, pematiannya itu nggak sempurna ya, sehingga ada yang rusak, ada celah dia untuk bisa masuk si mikroba tadi. Udara masuk berarti mikroba pasti bisa masuk. Bisa juga karena mungkin karena gesekan ya pada saat proses pengisian sehingga terjadi kerusakan pada bagian sambungan kaleng tadi. Selanjutnya adalah bisa jadi kaleng itu kan dia dibuat dalam kondisi vakum ya. Nah,
Bisa jadi karena pengaruh penutupan yang tidak rapat ya, atau pada proses exhausting-nya itu tidak sempurna, sehingga kondisi vakumnya itu masih ada udara di dalam kemasan kaleng itu. Nah, itu menyebabkan bisa tumbuhnya mikroorganisme. Terus kaleng dalam keadaan basah dan sudah terkontaminasi. Biasanya kan pada proses pengisian itu kaleng itu kan dipanas, disterilisasi itu kan prosesnya dengan menggunakan suhu yang tinggi, habis itu disemprot pakai suhu yang dingin gitu ya, pakai air atau apa, dan kadang pengeringannya mungkin belum sempurna, dia sudah di filling, dan akhirnya terjadi kontaminasi atau rekontaminasi pada saat proses pengisian. Kerusakan selanjutnya adalah adanya karatan atau korosi akibat sifat keasaman dari bahan pangan. Ya, seperti eh, sifat bahan pangan. Jadi nggak hanya asam saja ya teman-teman. Jadi korosi atau karatan terjadi akibat sifat dari bahan pangan atau pH-nya yang berubah. pH itu dipengaruhi oleh asam dan basa. Nah, faktor pemicunya seperti misalnya nitrat, belerang, dan pigmen antosianin. Nah, biasanya antosianin ini sifat pH-nya lebih ke asam biasanya, antosianin itu ya. Terus belerang dan nitrat. Nitrat itu lebih ke basa. Banyaknya sisa oksigen dalam bahan pangan. Sisa oksigen. Nah, beberapa bahan pangan mungkin ada yang dia bisa membutuhkan oksidasi ya, perlu oksigen untuk respirasi. Nah, kadang ada di dalam bahan pangan itu sehingga terjadi proses sorpsi tadi ya. Dia berinteraksi sama si materialnya. Akhirnya rusak, ada bagian yang terkikis, terjadi perkaratan. Seperti misalnya lapisan timah, jenis dan komposisi lapisan baja dasar yang digunakan, efektivitas perlakuan permukaan, dan jenis lapisan. Jadi dalam kaleng itu kan nggak hanya satu jenis ya yang kita gunakan. Ada teman-teman masih ingat nggak waktu Ibu ngajar material logam itu ITP itu ada sekitar 7 lapis ya. Kalau TFS itu ada sekitar 9 atau lebih gitu kan. Nah, itu gunanya apa? Supaya dia dapat melindungi si produk pangannya ini. Dan jika karena pengaruh permeasi, ya, migrasi, dan sorpsi itu membuat adanya nanti kerusakan-kerusakan pada si kemasan tadi yang efeknya kepada bahan pangan. Suhu dan waktu penyimpanan juga berpengaruh ya, serta kebersihan penyimpanan dan memungkinkan terjadinya migrasi senyawa SN ke dalam bahan pangan. Suhu, suhu dan waktu, suhu dan durasi kontak. Ini merupakan faktor utama dari migrasi. Banyak di antara material kemasan itu yang memang tidak tahan terhadap suhu yang terlalu tinggi atau suhu yang terlalu rendah juga. Waktu penyimpanan perlu dilakukan pengujian masa simpan kan. Tidak semua produk itu dia bisa disimpan lama. Ada yang harus disimpan di freezer, ada di chiller, ada mungkin di suhu ruang. Itu macam-macam tergantung pada jenis produk yang dia kemas. Kebersihan penyimpanan, jangan sampai misalnya kita udah steril, udah bagus, udah benar sesuai SOP-nya, tapi pas pada saat penyimpanan di gudang penyimpanan itu kita kena di situ. Dia akan mempengaruhi keamanan mutu pangan. Misalnya bersentuhan langsung sama lantai gitu kan. Nah, lantai itu kan kadang lembab ya, lembab, berdebu, kadang ada mungkin hewan-hewan kayak kecoa lah, tikus atau ya serangga-serangga yang bisa masuk ke dalam kemasan distribusinya, nanti pengaruhnya ke kemasan primernya. Maka perlu dilakukan pemberian palet untuk setiap tumpukan kan, jangan bersandar di dinding. Ya. Jadi memang disarankan penyimpanan itu jangan bersandar di dinding, jangan juga nempel ke lantai gitu ya. Harus ada media penghubungnya gitu. Terus juga pencahayaannya, terus sirkulasi udaranya, apalagi ya, bagaimana proses in out-nya itu kan sangat mempengaruhi juga ya terhadap kualitas pangan gitu. Nggak hanya sekedar
pengaruhnya ke kualitas pangan dan kepada kemasan itu juga. Jadi semua saling berpengaruh satu dengan yang lainnya. Proses migrasi. Proses migrasi yang terjadi misalnya pada kemasan kaleng kita tahu ITP itu adalah tin plate yang dilapisi dengan timah putih atau SN. SN ini merupakan mikronutrisi ya, mineral yang dibutuhkan juga oleh kita yang tidak bisa dihasilkan oleh tubuh kita. Kita bisa dapatkan dari makanan atau bisa juga karena paparan dari si kemasan yang kita gunakan. Nah, tapi SN ini nggak boleh banyak-banyak ya. Dia cuma dibutuhkan oleh tubuh itu 1-2 mg per kilogram berat badan. Jadi misalnya kalau kayak ibu nih, ibu saya berat kalian 50. 50 berarti 1-2 mg per berat badan. Nah, kalau berat kita 50 kilo berapa tuh kita butuhkan SN-nya kira-kira? Sekitar 50 sampai 100 mg. Sekitar 1 mg per 1 kilo ya. Kalau 50 berarti ya. Nggak banyak ya, dikit. Miligram itu kan dikit ya. Miligram ke gram berapa? 0,01 ya? Miligram ke gram berapa? 1 miligram ke gram berapa? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak salah itu dia ke atasnya 2 deh, Bu. 0,2 deh. Maksudnya nolnya 2 gitu. 0,001. 0,01 ya. Jadi 1 miligram itu adalah 0,01 gram. Tadi Mahathir bilang berapa kalau berat kita 50, kita butuhnya berapa Mahathir? Sekitar 100 miligram ya. Iya, Bu. Berarti maksimal itu adalah 1 gram ya. 1 gram, hanya 1 gram gitu loh. Tapi pada kenyataannya ternyata beberapa paparan itu bisa melebihi dari batas yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan untuk SML-nya, standar maksudnya batas maksimal yang diperbolehkan, paparan dari SN itu, dosisnya itu kalau dia melebihi itu dia kan menjadi racun gitu ya. Nah, dosis racun kontaminasi manusia itu adalah ketika dia sudah 5-7. Berarti dalam tubuh kita tuh cuma boleh maksimal 4 ya. 4 miligram saja, nggak boleh lebih dari itu. Kalau sudah mendekati 5 dan 7, sampai selebihnya itu sudah meracuni tubuh kita gitu ya. Jadi, makanya untuk kemasan kaleng perlu dilakukan pengujian migrasi si SN ini untuk mengetahui. Nah, pengujiannya itu gimana ya kira-kira menurut kalian? Karena faktor yang mempengaruhi migrasi tadi itu adalah salah satunya itu ada suhu, ada durasi waktu atau kontak, sifat alami dari bahan pangan itu sendiri gitu ya. Itu mempengaruhi, maka perlu dilakukan pengujian untuk masa simpan gitu. Makanya ada expired date, ada use before, best sebaiknya digunakan sebelum gitu kan atau gunakan sebelum tanggal ini. Itu kan karena itu tadi ya pengujian penyimpanan tadi. Ketika dia mungkin melebihi dari batas yang sudah ditetapkan, maka akan banyak terjadi penurunan pertama kualitasnya, terus penurunan ada mempengaruhi keamanan dari si produk tadi ketika kita konsumsi. Salah satunya ini pengujian migrasi. Ya. Tanda-tanda keracunan dari SN adalah mual, muntah pada tingkat keracunan yang tinggi dapat menyebabkan kematian ya. Kontaminasi juga bisa didapatkan dari peralatan pengolahan yang memang terbuat dari baja mungkin ya yang sudah berkarat atau bahan material kemasan itu sendiri gitu ya. Nah, solusinya gimana? Kalau untuk peralatan pengolahan perlu adanya pengecekan berkala ya dari tim ya ini dari auditornya lah. Kalau memang ada alat-alat yang sudah banyak ya tidak misalnya kayak berkarat dan rusak itu perlu diganti biar tidak ada kontaminasi. Terus untuk bahan materialnya sendiri gimana solusinya dengan memberikan enamel atau pelapis disesuaikan sama jenis bahan pangan yang akan dikemas. Itu ya.
Nah, risiko kontaminasi benda padat lebih tinggi karena ada senyawa dari produk padatan yang dapat mengikat SN lebih mudah dibandingkan produk pangan berair. Risiko kontaminasi benda padat lebih tinggi karena adanya senyawa dari produk padatan yang dapat mengikat SN daripada yang cair. Cara menentukan kontaminasi untuk fraksi padatan yang bercampur dengan fraksi cairan, misalnya buah dalam kaleng yang diberi sirup gula, maka penetapan SN-nya dilakukan setelah kedua fraksi tersebut dicampur secara merata. Jadi pengujiannya nggak satu-satu ya, nggak hanya padatannya aja atau cairannya aja, tapi harus kedua-duanya. Misalnya seperti jamur. Jamur dalam kaleng, maka penetapan SN-nya hanya dilakukan pada fraksi padatan saja. Jadi beda cara penentuannya. Kalau pada kemasan plastik kan kita nggak lihat ya, kita nggak lihat dia tuh nggak terlalu di ini. Misalnya dia tuh tipe pangan apa sih? Oh dia berminyak atau asam atau apa. Nah kita gunakan simulan pangan. Tapi kalau untuk logam itu beda. Logam itu beda, nggak sama dengan menguji migrasi pada kemasan plastik. Nah, kalau seandainya dia padatan, maka kita ambil fraksi padatannya saja. Maka yang dianalisa itu apanya? Kalau di kemasan plastik itu kan yang dianalisa tuh kemasannya ya, bukan produknya. Beda ya teman-teman. Pada kemasan plastik yang dianalisa itu adalah produknya tadi. Apa kemasannya? Kemasan itu dia tuh mengemas tipe pangan apa gitu. Tapi kalau pada kemasan kaleng yang diuji migrasi itu adalah produknya. Ya, dari produknya itu nanti kita tahu berapa paparan yang ada, apakah ada logam di dalamnya, logam-logam yang tidak diperbolehkan gitu ya. Nah, untuk yang sifatnya padatan, kita ambil padatannya saja, tapi kalau dia ada campuran padatan dan cairan, kita ambil ketika dia sudah dicampur secara merata. Jadi, kita harus bikin apanya tuh kayak di blender dulu tuh. Kayak kita hancurin dulu ya, padatan dan cairan dihancurin, terus diaduk, nanti disaring ya. Nah, hasil filtratnya itu nanti baru diuji. Proses migrasi memiliki batas maksimum ya. Di sini yang jadi poin utama adalah SN. Kenapa SN? SN kan banyak digunakan sebagai pelapis pada kemasan logam ya. Nah, batas SN ini di Indonesia dan luar negeri itu hampir mirip lah. Karena kita memang kadang mengambil dari luar juga. Misalnya kayak sirup dalam kemasan kaleng, batas maksimal SN-nya adalah 200 mg per kilogram. Ya. Sirup dalam kemasan non kaleng lebih sedikit yaitu 40 ya, 40 mg. Corn beef 250, kerang dalam kaleng 250, manisan kering 150 ya, asparagus 250, semua rata-rata 250. Untuk yang tidak dalam kaleng ya, karena nggak ada pengaruh SN-nya mungkin nggak terlalu besar, maka batas maksimalnya juga turun gitu ya. Nah, di luar negeri kayak di Inggris, Afrika Selatan, kalau dia itu SN dalam yang ada dalam kemasan kaleng atau produk yang disimpan dalam kemasan kaleng, maka batas maksimalnya adalah 250. Kalau dia makanan umum 40, makanan dalam kaleng 250. Jadi sama ya teman-teman. Di Indonesia juga seperti itu, tapi ada beberapa yang walaupun dia makanan kaleng, tapi batasnya di bawah 250. Contohnya kayak manisan buah kering ya. Terus apa lagi nih? Bir hitam juga 150 mg. Limun dalam kaleng juga 150. Nah, di luar itu, kalau dia nggak dalam kemasan kaleng, batas maksimalnya adalah 40. Nah, seperti itu. Lalu kita bahas sedikit tentang kemasan aluminium. Aluminium ini dia lebih ringan. Dia mudah dibentuk, tidak berasa, tidak berbau, tidak beracun, dapat menahan masuknya gas, punya konduktivitas panas yang baik, dan dapat didaur ulang. Kekurangannya adalah rigiditasnya kurang baik. Jadi dia nggak sekaku dari kemasan logam lainnya ya.
Terus juga sukar disolder karena dia sehingga sambungannya tidak rapat dan dapat menimbulkan lubang pada kemasan, harga lebih mahal, dan mudah mengalami korosi sehingga harus diberi lapisan tambahan atau enamel. Kalau yang tadi yang pakai SN itu biasanya lapisan baja. Biasanya kemasannya itu dari baja ya, bukan aluminium. Kemasan baja yang dilapisi sama SN kita kenal dengan ETP atau TFS yang nggak pakai SN tapi dia pakai kromium. Nah, aluminium juga ada. Dia bagian dari kemasan logam, tapi dia bukan dari baja ya. Jenis kemasan aluminium yang sesuai dengan produk pangannya contohnya adalah produk buah-buahan dan sayur-sayuran. Ada tambahan asam askorbat untuk mencegah hidrogen swell agar tidak terjadi perubahan warna pada saus apel misalnya. Untuk produk daging, penambahan Al atau aluminium pada tin plate dapat mencegah, jadi pada tin plate itu kita tambahkan aluminium ya, dapat mencegah noda hitam akibat reaksi antara asam amino yang ada dalam daging dan ikan dengan besi atau Fe yang ada pada kemasan kaleng. Penambahan gelatin untuk produk daging dengan bumbu dan kadar garam yang tinggi agar logam tidak korosif. Ikan dan kerang-kerangan, misalnya kayak sarden dalam minyak, ya, saus tomat dan susu mustard yang pH-nya tidak boleh lebih dari 3 supaya enamelnya nggak rusak. Untuk produk susu, kemasan AL digunakan untuk produk susu kental yang tidak manis. Pada mentega, fungsinya untuk memberikan sifat opak ya, supaya dia tidak menyerap matahari ya, atau ya tidak menyerap cahaya matahari, tapi dia pantulkan sehingga tidak merusak atau mencegah terjadinya proses oksidasi ya. Oksigen juga begitu untuk mencegah ketengikan. Untuk minuman, kemasan AL harus dilapis dengan epoksi vinil untuk minuman karbonasi dan epoksi jernih untuk bir. Jadi untuk minuman kayak beverage gitu, dia menggunakan epoksi vinil atau bisa juga menggunakan epoksi yang jernih untuk bir. Migran-migran mungkin yang ada pada kemasan kaleng adalah ada yang tidak ditambahkan dengan secara sengaja, ada zat yang tidak ditambahkan secara sengaja, tapi dia ada di dalam itu, di mana dia sebagai aditif pada makanan ya. Kita sebut istilahnya dengan nias. Nias. Terus migran berupa monomer dan oligomer yang berpotensi bermigrasi dari jenis enamel seperti resin poliester untuk kaleng makanan, ada asam isoflatalat, asam tereflatalat, dan asam nadat. Nah, ini masih dalam keluarga familinya flatalat. Nah, flatalat ini kan dia itu sifatnya karsinogenik. Kedua, dia juga merusak sistem hormon endokrin. Jadi dia sifatnya hampir mirip dengan BPA. Kerusakan yang disebabkannya sama BPA. Jadi memang untuk flatalat, keluarga flatalat ini memang tidak diperbolehkan lagi sebenarnya ya di dalam produk di dalam material kemasan. Di negara maju itu sudah ditetapkan bahwa untuk BPA flatalat itu tidak boleh ada dalam material kemasan, tapi di Indonesia masih diperbolehkan karena masih menimbang beberapa hal mungkin belum menemukan mungkin ya penggantinya. Kalaupun sudah ada penggantinya mungkin terlalu mahal, tidak apa ya meningkatkan biaya produksi sehingga perlu dilakukan observasi lebih lanjut oleh para regulator yang ada di Indonesia. Terus selanjutnya ada migran selanjutnya adalah timah putih atau SN. Ada juga berupa logam-logam berat lainnya kayak timbal, kadmium, Fe, baja, dan kromium. Untuk migran pada aluminium itu aluminium kaleng ujung dan penutup aluminium biasanya dilapisi dengan lapisan organik pelindung yang dapat mengurangi migrasi aluminium tersebut hingga biasanya
kalaupun dihitung, diuji, biasanya di bawah 1 mg per kilogram. Aluminium ini sebagai salah satu komponen kemasan bahan makanan yang tidak dapat dikontrol oleh batasan regulasi khusus ya atau SML. Namun menurut regulasi Eropa tentang kualitas air yang ditujukan untuk konsumsi manusia memberikan nilai standarnya adalah 0,2 mg sampai 1 mg sebagai kompromi antara penggunaan praktis garam aluminium dalam pengolahan air minum. Jadi pada pengolahan air minum itu mereka menggunakan aluminium untuk supaya dan batas yang diperbolehkan ada 0,2 sampai 1. Ini di luar ini ya, di luar dari kemasan ya. Dan perubahan warna air yang didistribusikan ini adalah batas yang mungkin praktik. Jadi sebenarnya tuh nggak ada ya batasan yang jelas itu nggak ada. Tapi mereka berpedoman pada pengolahan air minum yang ada di negara mereka bahwa paparannya itu nggak boleh lebih dari 1 ya. Jadi aluminium itu bolehnya 0,2 mg sampai 1 mg. Nah, ini dijadikan sebagai acuan untuk migrasi aluminium ya pada kemasan aluminium, yaitu harus di bawah 1 mg per kilogram berat badan. Terus selanjutnya adalah timah. Timah ini biasanya kadarnya adalah 0,02 hingga 0,1 mg per kilogram. Kadar timbal dalam lapisan timah ya pada plat timah diatur oleh spesifikasi plat timah yang sebelumnya memungkinkan maksimal adalah 500 mg ya atau 0,5 gram timbal dalam lapisan timah dalam kemasan timah. Pada tingkat ini, batas timbal dalam makanan tidak boleh melampaui karena migrasi dari bahan makanan logam. Jadi yang diperbolehkan itu adalah 0,02 sampai 0,1. Tindakan industri pengemasan di Eropa dan Amerika Serikat sedang mengurangi tingkat maksimal timbal dalam lapisan timah plat timah atau dalam ITP ya untuk kemasan makanan menjadi 100 mg. Jadi yang dari awalnya 500 menjadi 100 sebagaimana didefinisikan dalam standar Eropa 10 EN 10.333. Ini regulasi mereka ya. Jadi untuk timah ya pada ITP itu batasannya adalah 0,02 sampai 0,1. Tapi bisa jadi dalam pengujian beberapa kemasan ya ditemukan migrasinya itu sampai 500. Maka para industri makanan ya kemasan makanan yang ada di Amerika dan Eropa mereka mencoba meminimalisir itu menjadi dari 500 menjadi 100. Nah, ini merupakan upaya mereka untuk melindungi keselamatan atau safety dari konsumen ya. Batas migrasi kemasan kaleng menurut BPOM ada beberapa migran, contohnya kayak kadmium, timbal ya. Kadmium yang diekstraksi dengan air, ini cara mendapatkannya ya, cara proses pengujiannya ya teman-teman. Nah, kalau kita melakukan pengujian, misalnya untuk kadmium yang dia itu diekstraksi dengan air pada suhu 60 selama 30 menit, untuk pangan yang pH-nya besar dari 5, maka batas maksimalnya adalah 0,1 ppm. Ya, BPJ itu sama dengan ppm. Kadmium yang diekstraksi dengan air pada suhu 95, pH-nya besar dari 5, untuk penggunaan besar dari 100 juga sama yaitu 0,1. Kadmium timbal lebih tinggi ya 0,4 ya. Dia beberapa faktor yang mempengaruhi migrasi adalah waktu ya. Waktu itu akan besar pengaruhnya ya, waktu penyimpanan ya dengan migrasi. Suhu juga begitu ya, mempercepat korosi pada kaleng yang tidak dilapisi
juga bisa merusak bisa memicu adanya sorpsi juga ya. Terus sterilisasi terbukti memiliki efek dominan ya pada migrasi senyawa bisfenol karena BPA ini kan nggak kuat ya terhadap suhu tinggi, suhu panas ya. Jadi BPA juga digunakan loh teman-teman pada kemasan kaleng, dia digunakan sebagai pelapis. Jadi sesuatu yang harus kita sikapi juga ya. Terus sifat makanan juga berpengaruh, contohnya sifat asam dari pangan itu sendiri ya. Terus juga karena pengaruh kandungan lemak, adanya oksidator dan nitrat. Jenis dari material juga berpengaruh ya, kayak jenis bajanya, ketebalan lapisan timah yang digunakan, terus ada mungkin cacat permukaan pada saat proses pembuatan atau pengolahan ya atau pengisian, sifat pernis pelapisnya ya, terus porositas ketebalan dan volume headspace yang ada pada kaleng tersebut ya, secara signifikan mempengaruhi migrasi logam atau senyawa bisfenol yang ada dalam material tersebut. Uji yang bisa dilakukan, kita bisa melakukan uji total dan uji spesifik menggunakan GC, HPLC, dan ICP-MS. Sampai di sini materi untuk logam selesai. Sekarang adik-adik ada yang bertanya, silahkan. Ibu mau tanya. Ibu mau Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan, Devi. Kalau misalkan untuk pengujian migrasinya itu tuh tetap menggunakan simulan pangan atau enggak ya Bu ya? Kalau misalkan menggunakan simulan pangan, apa ada kriteria tertentu lain kayak ada ABC-nya lagi atau gimana Bu? Setahu Ibu, kalau untuk simulan pangan itu diujikan itu untuk material plastik, Rezi. Itu material plastik. Nah, kalau untuk material selain plastik, itu lain lagi prosedurnya. Nggak sama. Kan tadi Ibu bilang, kalau plastik itu, dia menggunakan simulan pangan. Yang diujinya apa? Material kemasannya, kan? Kalau untuk material selain plastik, kayak logam tadi, yang diuji malah si bahan pangannya, bukan kemasannya. Pengujiannya itu teman-teman bisa lihat ada di BPOM Undang-Undang nomor 20 tahun 2019 tentang kemasan pangan ya. Di situ ada pengujian untuk material plastik ada, untuk logam ada, kertas juga ada. Jadi beda Rezi, nggak sama. Baik Ibu, makasih Bu. Ya, sama-sama sih. Yang lain ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Ini adalah materi untuk karet. Ibu agak cepat di sebelum UTS ini ya, karena nanti setelah UAS, setelah UTS kita ada beberapa presentasi ya, ada tugas yang harus teman-teman lakukan. Jadi kita pemantapannya di UTS, di sebelum UTS ini. Kita belajar dulu pemantapannya setelah itu, oke? Oke, sekarang untuk kemasan karet. Nah, karet ini biasanya jarang ya kita temukan kemasan yang full karet banget, bener-bener karet sendiri itu jarang sekali. Paling ya kayak, ada yang tahu nggak yang bener-bener full karet sebagai kemasan? Coba kalian kasih contoh ke Ibu. Contoh kemasan karet apa aja teman-teman? Kalau casing termasuk nggak? Apa?
Casing termasuk nggak, Bu? Casing? Iya, Casing casing HP. HP. Iya. Ya, iya ya, masuk masuk. Ya, itu yang non pangan ya, betul. Ada yang kayak yang lain? Sendal, Bu. Apa? Sendal. Sendal, ya. Ibu tanya sekarang untuk kemasan pangan, coba. Untuk kemasan pangan, contoh kemasan karet apa aja? Hmm? Ada es krim yang dari Jepang itu, Bu. Es krim dari Jepang mana ya? Jadi dia es krimnya itu kayak dari balon gitu, Bu. Jadi balon diisi es krim gitu, Bu. Hmm. Dia jadi tempatnya atau gimana? Kemasan primernya? Oh, kalau kemasan buat luarannya itu pakai plastik, tapi dalamannya itu kayak full dari balon gitu, Bu. Jadi pas dibuka dia keluar es krimnya. Kalau udah mulai habis dia persis kayak balon sebelum ditiup, Bu. Hmm. Ibu belum tahu tuh. Oke. Eh, Masukan yang bagus. Nanti Ibu coba cari deh. Oke, biasanya kemasan material karet pada kemasan itu jarang kita temukan dia yang benar-benar dia kalau kayak plastik ya, dia tuh memang jadi pengemasnya sendiri gitu kan. Walaupun dia dikombinasikan dengan material yang lain mungkin ya. Kertas juga begitu. Tapi kalau karet kan jarang ya. Biasanya karet ini digunakan sebagai kemasan tambahan saja. Misalnya sebagai tutup botol ya. Kayak gini nih. Teman-teman pasti ingat nih. Nih kayak gini nih. Botol ASI ya. Sekarang jadi botol jus gitu kan. Penutupnya ini dari karet. Jadi dia bekerja sama dengan material lain ya. Jadi dia jarang ya dia tuh sendiri gitu loh maksud Ibu. Nah, kecuali nih kayak cetakan ini nih, cetakan agar, kue atau coklat kan biasa pakai silikon ya. Nah, ini kan materialnya karet nih. Terus kayak termos, termos eh luarnya ini nih biasanya PVC nih. Terus di dalamnya ini ada karet ya. Tujuannya apa? Supaya dia itu membuat kondisi tutupnya itu menjadi vakum ya. Jadi kondisi si botol ini jadi vakum dengan adanya karet nih. Dia membuat barriernya jadi meningkat gitu. Ini juga karet juga ya. Ada karetnya. Eh, Terus ini drop untuk obat-obatan kayak vitamin atau obat telinga kan pakai gini nih ya. Pipet tetes ini ya, itu karet juga. Di jar juga ada. Kalau kalian bikin fermentasi, itu pasti ada karet di bagian penutupnya ini ya, supaya dia membuat udara nggak masuk ya. Dia membuat kondisi menjadi vakum. Oke. Komponen karet yang digunakan dalam aplikasi kontak makanan. Pertama, kalau untuk transportasi ya, transportasi makanan. Komponen-komponen karet yang biasa digunakan yang dia itu berkontak dengan makanan adalah conveyor belt, rubber skirting, ada rubber pedal lips. Pada eh, komponen pipa ya ada seal, ada gasket ya, gasket, ada flexible connector, ada butterfly valve itu kayak penutup gitu. Ini semua sebagai penutup ya. Terus pada pompa misalnya progressive cavity pump stator, diagram pumps, terus ada juga plate heat exchanger kita gunakan gasket. Pada botol juga ada dia sebagai seal ya, penutup botol. Pada food handling atau preparation ada sarung tangan. Terus ada sebagai cetakan ya, cetakan makanan yang manis-manis. Pada daging juga ada ya untuk wrapping daging dan unggas biasanya.
Nah, jenis karet dalam industri pangan itu ada beberapa macam. Pertama ada karet alam. Habibi minum, Nak. Karet alam itu kita kenal dengan natural rubber. Ya. Kalau bahasa rumus kimianya itu dia terdiri dari senyawa cis 1,4 polyisopren. Biasanya ya, natural rubber ini digunakan untuk sarung tangan atau glove, penyegel kaleng, ya, dot, ya. Tapi walaupun meskipun penggunaan NR mengalami tekanan dari polyisopren sintesis karena meningkatnya insiden alergi protein. Jadi dia bisa menyebabkan alergi ya, alergi dari beberapa protein. Pada peralatan pengolahan makanan, produk karet alam banyak digunakan, seperti di conveyor belt, pada produk selang, ini pipe tadi ya. Terkadang dia dicampur dengan karet lain, seperti SBR, stiren butadiene karet, rubber ya. Karet ini digunakan untuk makanan yang berair ya, di bawah aliran atau kondisi statis jangka pendek pada suhu kecil dari 40, jadi suhunya lebih rendah. Batas maksimum suhu yang boleh dipergunakan untuk karet ini, untuk produk dalam waktu lama adalah 80 derajat Celcius. Jadi dia nggak boleh lebih dari 80. Itu untuk pengguna masa panjang. Tapi kalau biasa masa pendek, biasa hanya digunakan pada suhu kecil dari 40 ya. Digunakan untuk sarung tangan, segel makanan, dot, ya, dan kadang dicampur dengan SBR atau yang sintetis ya, stiren butadiene rubber. Yang kedua ada karet nitril. Karet nitril ini digunakan dalam senyawa yang dirancang untuk segel dan gasket. Bisa juga digunakan untuk dia digunakan untuk dan dalam selang. Selang itu maksudnya pipa gitu loh, untuk makanan berair dan berlemak. Tadi berair aja, kalau ini bisa untuk berlemak. Secara khusus, produk susu solang dan linar susu biasa diproduksi di karet nitril atau nitril campuran karet. Karet nitril ini mampu menahan panas dari lebih tahan daripada natural rubber tadi. Dan penggunaannya kalau dia dalam masa panjang itu maksimumnya adalah 120 ya. Kalau NR tadi berapa? 80, kalau ini 120. Tapi pada prakteknya sebagian besar aplikasi digunakan dalam jangka pendek. Suhunya juga sama dengan NR, yaitu di bawah 40. Yang ketiga adalah karet etilen propilen. Etilen propilen ini ada di gasket penukar panas. Saat dikombinasikan dengan peroxide, bahan ini dapat digunakan untuk waktu lama hingga 150. Kondisi normalnya dia bisa pada suhu tinggi, yaitu kecil dari 130 dan digunakan pada makanan berair. Jadi nanti Ibu akan tanya ke kalian ya, jenis-jenis karet apa aja, bagaimana karakteristiknya. Karakteristik berarti dia itu jenisnya apa, yang kedua dia tahan pada suhu berapa dia digunakan, dan apa fungsinya. Jadi kalian harus tahu nih, Ibu akan tanya, di ujian pasti Ibu keluarin terus ini, jenis karet ini ya. Jadi kalau natural rubber tadi dia jangka pendek 40, jangka panjang 80. Dan dia digunakan untuk makanan berair. Contohnya apa? Kalian sebutin lah. Terus yang kedua ada karet nitril. Dia biasanya lebih tahan dia suhunya lebih tinggi daripada karet natural tadi. Kalau untuk jangka pendek dia sama, yaitu 40. Tapi kalau jangka panjang dia 120. Dia tidak hanya untuk makanan berair, tapi bisa juga untuk yang berlemak. Yang ketiga ada etilen propilen. Dia suhunya lebih tinggi dari yang dua sebelumnya, yaitu 150. Pada jangka pendek dia kecil dari 130. Berarti dia lebih tahan ya, suhunya lebih tinggi. Dia bisa digunakan untuk yang
makanan berair. Nah, keempat adalah karet fluorokarbon. Fluorokarbon ini digunakan pada aplikasi dan suhu akan menurunkan produk karet etilen propilen. Dia mampu bertahan pada suhu sampai 200. Dalam kondisi biasanya yang jangka pendek atau kondisi statis, dia berkontak dengan makanan berair atau berlemak. Suhunya biasanya adalah kecil dari 150. Kondisi normal dia 150, kalau masa panjang dia bisa lebih dari 200. Dia juga bisa untuk makanan berlemak atau berair. Yang kelima adalah silikon. Nah, silikon ini berbahan dasar polyditimetilvinilsilikon dan dia memiliki suhu tinggi dan rendah. Ketahanan suhu tinggi jenis ini memungkinkan jenis ini bisa digunakan untuk seal dan tubing. Misalnya pada mesin penjual minuman otomatis, di mana suhunya bisa mencapai 100 derajat Celcius. Silikon yang diawetkan dengan suhu yang dingin, ya kayak untuk cetakan kue, coklat, dan lainnya itu, bisa juga sebagai conveyor belt ya, dan juga untuk cetakan manis-manis kayak permen dan jelly ya. Yang keenam adalah elastomer termoplastik. Bahan ini dihubungkan silang pada suhu kamar karena pengaruh dari ikatan silang fisik yang dibentuk oleh bagian dari matriks yang berada di bawah suhu transisi kacanya ya, atau suhu leleh dari kristal si karet ini. Menjadi si elastomer termoplastik ini menjadi termoplastik di suhu pemrosesan misalnya suhunya besar dari 150 dan dapat diproses dengan cara yang sama seperti plastik. Jenis ini bukan bahan termoset sehingga dia hanya tahan pada suhu kurang dari 70. Elastomer termoplastik digunakan dalam berbagai produk kontak makanan, misalnya untuk tutup fleksibel stirenik, misalnya stiren, butadiene stiren atau stiren isopren stiren, belting, gasket, dan tubing. Oh, dia digunakan untuk stiren juga ya. Tersedia jenis lain dari elastomer termoplastik yang tersedia. Dia tuh merupakan campuran olefin dari polipropilen dan karet etilen. Propilen ini PP ya. Dan karet etilen propilen dan poliester. Yang ketujuh ada karet butil. Digunakan untuk sumbat dan segel yang bersentuhan dengan makanan berair. Yang kedelapan ada karet polikloropren. Digunakan untuk conveyor belt untuk mengangkut makanan. Ada karet akrilik dan hidrin, dia merupakan bahan khusus yang dipilih saat makanan atau kombinasi kondisi kontak yang membutuhkan properti spesifiknya. Misalnya, untuk kelembaban kimiawi dikombinasikan dengan stabilitas panas yang relatif baik. Jadi dia bisa untuk kombinasi beberapa unsur ya, kayak beberapa faktor dari material itu. Ini menggunakan akrilik dan hidrin. Nah, faktor migrasi yang biasanya ada pada kemasan karet pertama itu sebenarnya faktor migrasi sama semua ya teman-teman. Pasti area kontak, luas sifat bahannya, waktu, suhu itu menjadi faktor. Area kontak makanan untuk komponen karet di seluruh proses, baik itu jaringan pipa total, bibir dayung, bahasanya maaf ya. Ini translatean ya teman-teman ya. Ini akan mempengaruhi migrasi. Intinya adalah area kontak itu berpengaruh. Yang kedua adalah waktu kontak. Semakin lama maka dia semakin tinggi ya kandungan paparan migrasinya. Suhu kontak di mana produk makanan bersentuhan dengan komponen karet jarang melebihi dari 80 suhunya. Suhu di dalam kisaran 100 sampai 140 memang terjadi dalam beberapa proses. Misalnya
produksi tofi dalam cetakan silikon, atau sterilisasi kaleng dan toples. Tapi waktu kontak makanan pada suhu yang ditinggikan ini biasanya cukup singkat ya, nggak lebih dari 1 jam. Nah, beberapa suhu tertinggi dijumpai dalam penyulingan minyak nabati, di mana suhunya antara 170 sampai 250. Digunakan untuk bagian penghilang bau tanaman. Jenis dan juga sebagai kemasan pada daging ya dan unggas, suhunya itu sekitar 250 derajat Celcius selama beberapa jam selama pemasakan. Regulasi untuk kemasan karet. Penggunaan normal mereka tidak akan mentransfer konstituennya ke dalam makanan dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan atau menyebabkan perubahan yang tidak dapat diterima, merusak sifat organoleptiknya ya. Intinya sama, yang 3 hal tadi ya. Nah, resolusi APRES Dewan Eropa menetapkan produk karet ke dalam salah satu dari 3 kategori. Jadi kalau menurut regulasi Eropa, dia mengelompokkan karet itu menjadi 3 kelompok. Pertama, ada kategori 1. Kategori 1 ini memerlukan pengujian migrasi ya. Harus ada hasil pengujian migrasinya. Karena dia digunakan sebagai yang penting banget nih, bayi ya, buat bayi gitu. Harus ada hasil uji migrasi. Produk karet yang bersentuhan dengan makanan bayi, ya. Pokoknya yang bersentuhan dengan bayi deh. R totalnya sama dengan atau lebih besar dari 0,001. Dia berdasarkan R totalnya. Terus kategori 2. R totalnya sama atau lebih besar dari 0,01 dan perlu melakukan pengujian migrasi juga. Yang ketiga adalah lebih kecil dari 0,01. Pengujian migrasi tidak perlu dilakukan, kecuali untuk yang mengandung nitrosamin, nitrosebel atau amina aromatik, ya, di mana nitrosamin ini fungsinya adalah dia tuh sifatnya juga karsinogenik, dia hasil dari pembakaran ya. Nitrosamin itu sifatnya dia karsinogenik. Jadi karena dia karsinogenik, maka dia tuh diberikan batas, ada nilai ambangnya dalam penggunaannya itu. FDA memberlakukan batasan yang ketat pada migrasi monomer akrilonitril dari karet nitril. Terus melarang penggunaan TMQ, antioksidan yang biasa digunakan dalam senyawa karet ya. Biasanya antioksidan digunakan itu ada BHA, ada BHT, ada TMQ juga ada, TBHQ juga ada. Itu adalah antioksidan dalam beberapa material kemasan. Nah, untuk material kemasan karet nggak boleh ada TMQ ya. Terus juga migrasi monomer akrilonitril dari karet nitril hanya 3 mg per inci persegi. Untuk beberapa karet yang digunakan untuk penggunaan berulang, ya, maka ada batasan maksimalnya, miligram per sentimeter persegi. Ini cara mendapatkannya ya, ini cara pengujiannya teman-teman. Ya, kontak dengan pangan berair, maka dia harus diekstrak menggunakan air suling. Pada suhu refluksnya ada 7 jam pertama, ada 2 jam pertama. Jadi 2 kali pengujian migrasinya. Pada saat dia direfluks, refluks itu tuh metode ekstraksi. Jadi reflux itu adalah metode ekstraksi di mana nanti sampelnya itu ya. Nah, kembali lagi nih, ini ditanyain sama pertanyaan Rezi tadi kan. Kalau untuk karet, nah kalau karet ini yang diuji itu adalah
si karet si materialnya ya, teman-teman, bukan produknya, tapi materialnya yang diuji. Nah, pengujiannya itu menggunakan metode ekstraksi yang menggunakan reflux. Ya. Reflux ini pengujiannya itu menggunakan pelarut ya, beberapa pelarut. Contohnya biasanya pelarut yang digunakan ada pelarut organik. Ada bisa menggunakan air suling atau aqueous, ada juga menggunakan heksan. Heksan ini pelarut nonpolar, ya. Heksan itu nonpolar. Biasanya untuk yang berlemak. Jadi beda, teman-teman bisa lihat nih. Kalau yang dia itu kontak dengan pangan berair, dia gunakan pelarutnya apa? Air kan, atau aqueous. Tapi kalau dia itu berlemak, maka dia akan gunakan pelarut nonpolar, yaitu heksan. Ya. Nah, suhu refluksnya itu biasanya adalah suhu reflux itu cukup tinggi ya teman-teman ya, sekitar 100-an ke atas lah. Tapi beda antara reflux dengan destilasi itu beda teman-teman. Kalau destilasi itu eh, kita itu mengekstrak sampel ya, mengekstrak sampel yang dia tuh bercampur langsung. Jadi si sampel ini dicampurin langsung sama si pelarut ya, dia bercampur gitu. Nanti dipanaskan pada suhu tertentu terjadi proses ekstraksi ya. Si air atau pelarut itu tadi masuk ke dalam sel-sel sampel itu akhirnya pecah, dinding selnya pecah, keluarlah semua isi dalam sel ya, terekstrak dia kan. Nah, nanti si pelarut kalau distilasi itu pelarutnya habis ya, pelarutnya itu habis sampai habis. Tapi kalau reflux itu beda. Pelarutnya bisa kita ambil lagi dan si sampelnya itu terpisah dengan pelarut. Sampel kita simpan kita masukkan ke dalam kayak eh apa ya, kayak aduh apa tuh namanya ya? Serong, kayak sorong eh dibalut. Jadi sampel itu kita balut pakai pembalut reflux itu. Dia tuh digantung gitu ya. Jadi dia tuh nggak bercampur bercampur dengan si pelarut, tapi dia terpisah. Nah, dia tuh ditaruh di dalam kemasan kertas ya, kertas saring yang tebel. Namanya tuh kita sebut dulu tuh, ibu lupa ini reflux ini ibu dulu pernah ngerjain waktu S2 itu tahun 2007 sampai 2011. Ibu ngerjain sampel pengujian menggunakan reflux itu. Jadi sekarang ibu udah agak lupa ya namanya ya. Tapi ibu masih ingat bentuknya. Bisa juga nanti kertas saring, jadi sampel taruh di kertas saring, dibungkus, terus diikat pakai tali, digantung ya. Nah, nanti di bawahnya itu pelarut. Pelarutnya itu kan nanti kan dibuat mendidih ya, mendidih pada titik didihnya itu, dia akan menguap kan. Nah, menguap itu nanti dia akan membasahi si si sampel tadi, dia akan terbasahi nanti jadi terjadi pembilasan berulang-ulang terhadap sampel. Pada saat pembilasan inilah nanti si sampel itu akan terekstrak dari sampelnya. Nah, bedanya adalah si reflux ini kita bisa mendapatkan pelarutnya. Jadi pelarutnya itu masih bisa kita pakai lagi. Jadi menyisakan si pelarut. Pelarutnya itu bisa kita pisahkan. Kalau destilasi enggak. Nah, nanti hasil dari reflux itu, sampelnya itu ada di dalam labu namanya, labu, labu, labu apa namanya ya? Labu ekstraksi namanya. Dan untuk menghilangkan, kita harus hilangkan pelarut yang tersisa di dalam ekstrak tadi dengan cara kita masukkan ke dalam oven. Jadi metodenya itu kayak metode gravimetri, kayak pengujian kadar air. Jadi berapa berat sampel sebelum direflux sama berat sesudah direflux itu kita bagi nanti dikali 100 gitu. Itu nilai dari batasnya. Kalau ini kan lain lagi ya, batas maksimalnya miligram per sentimeter persegi. Cara penghitungannya seperti itulah. Jadi ada yang direflux selama 7 jam pertama,
dihitung berapa kadarnya, setelah itu direflux lagi pada 2 jam berikutnya. Jadi teman-teman harus tahu kalau dia itu kemasan plastik yang diuji migrasinya adalah material kemasannya menggunakan simulan pangan. Ada 4 atau 5 simulan ya. Tapi kalau untuk logam yang diuji itu adalah sampel bahan pangannya yang diuji kadar migrasinya menggunakan lebih kepada migrasi spesifik. Kenapa? Karena memang paparan yang terjadi itu adalah paparan dari logam-logam berat. Jadi jarang menggunakan migrasi total. Migrasi total itu untuk material plastik. Kalau untuk karet, ya untuk karet yang diuji itu adalah materialnya ya menggunakan beberapa pelarut ya. Pelarut yaitu kalau dia itu berair kita gunakan air suling, kalau dia itu berlemak kita gunakan heksan. Oke. Terus untuk nitrosamin, batas maksimalnya adalah 0,01 mg per kilogram dan senyawa yang nitrosable. Jadi dia bukan nitrosamin tapi akhirnya nanti dia bisa membentuk nitrosamin. Batas maksimalnya adalah 0,1. Kalian tahu itu beta karoten ya? Beta karoten tahu nggak? Tahu Ibu. Beta karoten itu adalah zat-zat yang nanti dia akan dapat diubah menjadi karoten atau menjadi vitamin A ya. Jadi dia bukan belum senyawa itu baru berupa benih-benih yang akan menjadi senyawa tersebut. Nah, sama juga nitrosable ini adalah senyawa yang bisa menjadi nitrosamin. Yang dapat diubah menjadi nitrosamin. Dan batasannya biasanya lebih agak lebih besar daripada nitrosamin sendiri ya. Nitrosamin itu lebih sedikit kadarnya yang diperbolehkan yaitu 0,01. Ini ada regulasi untuk kemasan karet di Jerman. Peraturan Jerman menyatakan kalau tadi Eropa ada 3 kategori, kalau Jerman ada 4 kategori ya. Kategori 1 itu adalah si karet tadi dites selama 10 hari pada suhu 40. Barang dari karet yang bersentuhan dengan makanan untuk jangka waktu yang lebih dari 24 jam hingga beberapa bulan ya, misalnya wadah penyimpanan, pelapis wadah, segel untuk kaleng dan botol. Nah, kategori 2 adalah dia diuji selama 24 jam pada suhu 40 juga untuk barang-barang yang yang tidak bersentuhan dengan karet itu tidak lebih dari 24 jam. Misalnya conveyor belt, tabung, dan pipe, selang, cincin penyega atau gasket untuk panci masak, pengunci tutup, untuk tutup kaleng susu. Kalau kategori 3, 10 menit pada suhu 40, ini untuk karet yang tidak bersentuhan lebih dari 10 menit. Misalnya liner susu dan tabung mesin pemerah susu, roller coating, dan conveyor belt. Sarung tangan, dan cilemek untuk penanganan makanan. Nah, kategori 4 tidak diperlukan pengujian migrasi karena hanya digunakan dalam kondisi yang tidak diperkirakan adanya migrasi ke dalam makanan ya. Nah, yaitu jika barang tersebut bersentuhan dengan makanan dalam waktu yang sangat singkat atau hanya di area yang sangat kecil. Contohnya conveyor belt, sabuk pengaman, selang untuk memindahkan atau memuat atau menurunkan makanan kering, mesin cuci keran, bagian pompa, dan barang lainnya yang berhubungan dengan penyediaan air minum. Nah, kategori khusus dilakukan tes 24 jam pada suhu 40. Ini untuk karet yang berhubungan langsung dengan konsumsi makanan dan yang sedang atau diharapkan dimasukkan ke dalam mulut ya. Contohnya adalah dot, empeng, pelindung permen karet, dan balon. Simulan makanan berikut digunakan sehubungan dengan peraturan Jerman yaitu air suling, etanol 10% dan asam asetat 3%. Batas migrasi yang diizinkan bervariasi menurut kategori dan simulan. Peraturan BFR juga mencakup sejumlah komposisi tertentu misalnya liner dan tabung pemerah susu dan batas migrasi misalnya untuk nitrosamin, nitrosable, dan amina dan formaldehid. Jadi ada kategori khusus.
Batas migrasi yang tadi yang untuk kategori khusus tadi, kalau untuk Aquades itu, nah ini dia kategorinya 1, 2, 3. Untuk 10% menggunakan simulan pangan ya, air, etanol, dan asam asetat. Ini caranya, adik-adik silakan baca saja ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau dibahas, silahkan. Bu, mau tanya dong, Bu. Ya, silahkan. Soal pembagian kelompok, kita kayaknya belum dah, Bu. Udah deh kayaknya. Saya udah bagi ya? Belum ya? Belum, Bu. Nanti saya bagi, tunggu ya. Oke, Bu. Oke. Untuk materi ada yang mau bertanya? Ibu baru mau upload nih sekarang ya. Hari ini materi-materi yang sudah Ibu kasih, tolong kalian belajar karena minggu depan Ibu mau ngasih kuis ya. Tolong dipelajari. Kuis kita ujiannya tulisan. Berarti minggu depan kemungkinan offline ya, Bu? Minggu depan ya. Hari ini kan rencananya offline. Ibu rencana mau ngasih kuisnya tuh hari ini sebenarnya ya. Tapi semalam Pak Zul tuh ngasih surat edaran bahwa hari ini ada kegiatan apa sih pertemuan ya dengan para wisudawan dari pihak PNJ kepada wisudawan. Karena kan ya pasti kalian tahu lah ya, PNJ jadi trending topik di Instagram kan beberapa hari ini. Ada yang tahu nggak? Bu. Iya, Bu. Tahu, Bu. Ya, tahu ya. Masalah wisuda gitu ya. Penentuan jadwal wisuda. Jadi ibu nggak tahu pasti juga ya detailnya seperti apa. Yang pasti kita tuh wisuda tuh 2 hari dan mungkin karena ada beberapa pertimbangan tertentu ya sehingga panitia wisuda merubah jadwal yang wisudawan Minggu menjadi Sabtu atau gimana ibu nggak tahu jelas juga sehingga terjadilah konflik tadi. Nah ini lagi dipertemukan nih ya yang komplain-komplain itu gitu. Nah kemungkinan nanti akan ada demo dan yang lainnya yang kita takutkan sebenarnya sih nggak masalah, demo tuh wajar aja sih. Tapi kadang kan ada yang nanti numpang-numpang gitu kan ya. Akhirnya dari demo biasa menjadi anarkis. Nah, itu yang dikhawatirkan seperti itu. Biasanya anarkis-anarkis itu yang jadi korban itu adalah orang-orang baik biasanya ya. Jadi kalau kalian tuh tidak satu komando, tidak satu ini ya bahaya gitu kan. Jadi meminimalisir terjadinya apa sih yang tidak diinginkan. Makanya Ibu jadikan kuliah kita hari ini online. Seperti itu. Kalian juga mahasiswa harus bijak ya. Kalau ada ajakan demo atau apa tuh kalian harus tahu dulu permasalahannya apa nih. Apa yang diperjuangkan itu benar atau tidak. Terus yang kedua, caranya harus benar. Jangan sampai apa yang kalian sampaikan itu benar, tapi cara kalian menyampaikannya salah, akhirnya nggak bisa diterima, sia-sia jadinya gitu. Ya, kembali lagi tujuan kalian di sini adalah untuk sekolah, kalian belajar menuntut ilmu gitu ya. Kalau yang mau ikut ekstrakurikuler silahkan, tapi selagi itu tidak merugikan kalian ikuti. Tapi kalau udah merugikan tinggalkan. Karena kalian punya tanggung jawab, kalian punya janji sama kedua orang tua kalian itu menyelesaikan perkuliahan ini dengan hasil yang terbaik. Itu yang harus kalian ingat ya. Dari Ibu itu aja. Kalau tidak ada lagi yang dibahas, Ibu tahu kalian pasti banyak yang nggak paham dengan materi yang, maksudnya mungkin sekedar paham oke, tapi untuk lebih detailnya mungkin banyak yang belum belum apa ya paham betul. Ibu berharap Ananda semua tuh nggak mengharapkan
kefahaman itu dari ibu doang gitu, dari materi ibu doang jangan. Kalian harus cari dari berbagai sumber di PNJ, di TICK PNJ official YouTube kita. Itu banyak sekali ya hasil video edukasi dari kakak-kakak kalian. Kalian bisa lihat itu ada tentang cara penyimpanan, ada dari materialnya langsung ya, pengaruh dari material kemasan itu sendiri, ada karena pengaruh migran. Nah, teman-teman bisa belajar di situ ya. Kalian bisa kekurangan-kekurangan materi yang Ibu sampaikan hari ini, kalian bisa cari kelebihannya dari solusinya dari video-video tersebut atau dari informasi lainnya. Jadi jangan puas dari satu informasi saja ya. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas atensi kalian semua. Semoga semua dalam keadaan sehat dan kita bisa ketemu lagi ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam. Ya anjir. Udah keluar. Coba chat aja kali. Ini nggak tahu juga sih. Assalamualaikum.